قال المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. وقال رضي الله تعالى عنه وعليك بالعدل في رعيتك الخاصة والعامة وكمال الحفظ. وعليك dan lazimkan atas dirimu bil adli untuk berbuat adil fi ra'iyatikal khassati di dalam rakyatmu al khassati yang khusus wal ammati yang umum. Wa kamalil hifdhi dan dengan kesempurnaan di dalam penjagaan. Wa tafaqqudi laha dan juga memperhatikan bagi rakyat yang khusus ataupun umum. Fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala sa'iluka anha, adalah yang akan bertanya kepadamu tentang rakyatmu. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Para orang tua, para asatidz, para hujjaj yang saya hormati, Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Sanusi, Ustadz Dr. Nisayyan Sofyan, Ustadz Nabila, Ustadz Abdul Wahid, orang tua kita, Kong Perang, Kong Madi, Kong Haji Saun, Kong Samin, Bapak RT, Kong Hashim, dan para orang tua yang hadir dalam kesempatan malam hari ini. Malam hari ini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menjelaskan lazimkan olehmu untuk berbuat adil. Adil terhadap siapa? Rakyat, baik rakyat khusus maupun rakyat umum, serta rakyat itu betul-betul dijaga serta memperhatikan. Jadi betul-betul diperhatikan sudah berlaku adil atau belum. Betul-betul diperhatikan apakah ada ketidakadilan atau ketidakadilannya itu tidak ada. Kenapa? Karena Allah bakal bertanya. Allah bakal mempertanyakan kita tentang rakyat yang kita pimpin. Setiap orang yang memimpin pasti akan Allah tanya tentang kepemimpinannya. Nah, cuma di sini ya, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau menjelaskan wa a'ni, dan yang saya maksud, yang saya inginkan bi ra'iyatikal khassah, dengan rakyatmu yang khusus. Siapa yang beliau maksud rakyat khusus ini? Jawarihikas sab'i, adalah anggota tubuhmu yang 7. Jadi kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang kamu harus tahu rakyatmu itu anggota tubuhmu yang 7. Apa itu? Wahia al-lisanu, lisan pertama, was-sam'u, dan pendengaran, wal basaru, dan penglihatan, wal batnu, dan perut, wal farju, dan kemaluan, wal yadu, dan tangan, wal rijlu, dan kaki. Itu adalah rakyat-rakyat khusus. Jadi kita pemimpinnya, rakyat kita mana? Lidah, pendengaran, penglihatan, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Itu rakyat kita yang 7. Fa inna hadhil jawariha, maka sesungguhnya anggota-anggota tubuh ini,
ra'iyatun adalah rakyat. Istar'akallahu iyyaha, Allah meminta kepadamu untuk memimpinnya. Jadi kita dikasih buat mimpin anggota 7 kita ini, ya. Anggota 7 ini kita disuruh Allah untuk memimpinnya. Wa amanatan, dan ketujuh ini adalah amanat i'tamanaka 'alaiha, yang mana Allah memberikan amanat itu atas anggota tubuh tersebut. Fa'alaika bikaffiha an maksiyatihi, maka hendaknya olehmu untuk mencegahnya daripada maksiat kepada Allah, wasti'maliha bi ta'atihi, dan mempergunakannya untuk taat kepada Allah. Ya, jadi kita tahu kita punya rakyat kita yang khusus ada berapa? Ada 7. Nah, fa inna Allah ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala innama khalaqaha laka, hanya saja menciptakan anggota tubuh itu untukmu, lituti'ahu biha, supaya engkau taat kepada Allah dengan anggota tubuh itu. Jadi ini Allah ciptain semua supaya kita taat kepada Allah. Wahia min ajalli ni'amillahi 'alaik, dan anggota tubuhmu itu yang 7 itu termasuk daripada paling besarnya nikmat-nikmat Allah atas dirimu. Wa syukruha, dan cara mensyukurinya, an tuti'ahu subhanahu biha, engkau berbuat taat kepada Allah sebab anggota tubuhmu tadi, ya. Wa alla ta'siyahu bi syai'in, dan engkau tidak bermaksiat kepada Allah dengan apapun. Fa in tarakta dzalika, maka jika kau meninggalkan hal tersebut, walam taf'alhu, dan kau tidak mengerjakannya, faqad badalta ni'matallahi kufra, maka kamu sudah mengganti yang tadinya nikmat Allah menjadi kufur. Yang tadinya syukur terhadap nikmat, jika kita mempergunakan anggota tubuh itu taat kepada Allah, apabila kita pergunakan maksiat kepada Allah, maka jadi kufur nikmat. Walaula anna Allah sakhara hadhil jawariha, dan jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala sakhara hadhil jawariha, menundukkan anggota-anggota tubuh ini laka untukmu, wa jabbaraha, dan Allah Subhanahu wa taala memaksa anggota tubuh itu ala ta'atika, untuk taat kepadamu, la kunta la tastati'u an ta'siyallaha bi syai'in minha, kau tidak akan mampu untuk bermaksiat kepada Allah dengan sesuatu dari anggota tubuhmu itu. Begini, kalau bukan Allah yang menggerakkan ini semua supaya taat dengan kita misalnya tangan nih, kita bilang dalam apa, kita perintah lewat otak, angkat dia ngangkat, turun dia turun, itu lewat otak kita yang nyuruh. Itu tangan dan anggota tubuh yang lain taat sama otak kita, taat sama perintah kita. Kalau bukan Allah yang nyuruh taat, kita nggak bakal bisa maksiat. Tapi anggota tubuh ini disuruh oleh Allah supaya dia taat sama kita.
ikutin apa perintah kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala pengen nih, udah jangan taat lo sama dia. Ya udah, kita suruh gerak kagak bergerak. Kita suruh diam bergerak. Benar apa kagak ini? Coba dah kalau lagi tidur deh. Itu kita nyuruh nggak dia bergerak? Kagak. Nggak nyuruh, tahu-tahu nendang orang. Ya kita kagak nyuruh tuh, kan begitu. Atau kadang-kadang kita kelepak orang, kadang-kadang orang kita tindiin, emang lagi nggak nyuruh. Itu lagi tidur tuh, jabrahnya tuh orang kalau lagi tidur. Itu, Ustaz itu kan tidur itu. Kalau tidur mah wajar. Lah sekarang kalau orang udah dikasih penyakit, kan nggak bisa. Orang dikasih stroke, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nyuruh, ayo bergerak, kagak mau bergerak. Orang penyakit Parkinson disuruh diem, dia kagak mau diem. Itu udah Allah itu punya aturan. Wa kullu jarihatin minha, dan tiap-tiap anggota tubuh dari anggota tubuh yang ada, taqulu laka bilisani haliha, dia berkata kepadamu dengan lisan keadaannya. Idza aradta an ta'mala biha al-ma'siyata ya Abdullah, jika engkau menginginkan berbuat dengan anggota tubuh itu maksiat, wahai hamba Allah, dia mengatakan ittaqillah. Ini anggota tubuh kita nih, cuman kitanya doang kagak dengar. Ittaqillah, takut bang sama Allah, takwa sama Allah. Wala tukrihni ala ma fa'ala ma harramallahu alaih. Di situ tulisannya ma fa'al apa ma fa'alta? Wala tukrihni, jangan kamu ini maksa saya ala fi'li ma harramallahu alayya, atas pekerjaan apa yang Allah haramin buat saya. Jadi kayak misalnya kita mukul orang tanpa benar, tanpa hak. Kita nendang orang tanpa hak. Orang lagi kagak ngapa-ngapa, lagi diem kita tendang. Itu kan haram. Itu sebelum kita tendang, itu kaki udah ngomong duluan. Bang, ngomong nih sama yang punya kaki, bang. Takut sama Allah. Lu jangan pakai, jangan maksa saya supaya saya ngerjain yang Allah haramin. Fa idza asaitallaha biha tarji'u ilayya wa taqul, dan jika engkau bermaksiat kepada Allah dengan anggota tubuh itu, maka kembali kepadaku wa taqul, dan dia berkata, ini nih anggota tubuh kita ngomong, qad nahaitu ya Rabb, saya udah larang ya Allah, saya udah larang. Falam yasma', tapi dia kagak denger. Wa ana bari'atun mimma sana', saya bebas dari apa yang dia perbuat. Jadi anggota tubuh kita nanti begitu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kamu udah larang belum dia? Udah Allah, saya udah larang, tapi tetap aja dia kagak mau. Saya bilang jangan dikerjain, dikerjain juga begitu. Wa sawfa taqifu baina yaday Allah ta'ala, dan engkau akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Fatantiku jawarihuka, maka nanti anggota tubuhmu akan berbicara. Kemudian syahidatan lak, dia bakal bersaksi untukmu bima amilta biha,
dengan apa yang telah kamu perbuat dengan anggota tubuh, min khairin, daripada kebaikan, wa 'alaika bima 'amilta biha min syarr, dan dia akan bersaksi buruk sebab apa yang telah kau perbuat dengan anggota tubuh itu daripada kejelekan. Fi yaumin la maradda lahu min Allah, pada hari tidak ada lagi penolakan bagi dia dari Allah Subhanahu wa taala. Mau ngapain? Mau ngeles. Mau ngeles di mana ntar? Nih, saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala ngulang 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir, diulang 2 kali. Di bismillah ada Rahman Rahimnya, diulang lagi Ar-Rahmanir Rahim 2 kali. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Cuma ada hamba Allah nih yang ngeyel. Ada hamba Allah nih udah dikasih hati minta jantung, nunjak. Makanya habis itu langsung Allah katakan Malik Yaumiddin. Ingat, dibalas ntar. Biar kata di dunia sok banget, ntar di akhirat. Ntar di akhirat digiles bener. Nggak bakalan ngelak lagi, nggak bakalan, nggak bisa udah. Ya, CCTV yang tadinya mati pada nyala ntar di akhirat. CCTV malaikat, ini malaikat. Nah, ntar mikir kemana-mana lagi, bukan ke sono ini mah. Semuanya ntar pada nyala, udah tahu nih. Wah, mau kagak mau tangan ntar ngomong. Begitu ikra kitabak, baca catatanmu, itu nulis saja tangan, nulis. Emang yang mukulin siapa? Nulis tuh tangan, saya yang mukul. Emang yang bakar siapa? Saya yang bakar. Emang yang sono bukan bukan ono bukan. Pokoknya ntar nulis semua dia tuh. Lah kagak bisa nih tangan berhenti kagak bisa. Buat yang percaya sama akhirat, yang kagak percaya mah aman-aman aja. Orang nih kalau kagak percaya sama akhirat aman. Orang kan lagi jereget aja kan ngerasanya hidup terus, kagak mati-mati. Wah, lagi jereget aja. Padahal mantara kalau kata apa namanya pilak dikit aja udah mulai nih meriang. Lah udah habis sudah. Mau ngapain? Malakum min malja'in yawma idzin. Malakum, tidak ada untuk kalian, min malja'in, dari tempat berlindung, yawma idzin, tatkala itu, wa malakum min nakir, yawma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada lagi bagi kalian di hari itu pengelakan, penolakan, ketidak apa namanya, nggak ngaku, nggak bisa. Ngerengkal, nggak bisa. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana lagi nggak manfaat yang namanya harta, anak, keturunan, nggak manfaat. Kalau sekarang kan misalnya begini, Pak, mohon maaf, Bapak melanggar, kasih KTP. Saya anaknya Fulan bin Fulan. Oh ya Pak, silakan. Sekarang nih turunan, sekarang di dunia mungkin masih manfaat. Ntar di akhirat, wah kagak. Terus harta, orang bisa dibayar. Gimana caranya supaya ngedukung ini, ngedukung ini, ngedukung ini? Kasih minyak seton, kasih beras seton, ya bisa di dunia. Di akhirat apa? Bisa Allah disogok kita pakai beras. Ayo,
Bisa malaikat disogok kayak beras. Kali malaikat, lah malaikat kayak gitu kan. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat tidur kagak, makan kagak, minum kagak. Lah kalau makan tidur kagak, makan sama tidur kagak, lah kagak doyan duit bang itu mah. Kita itu doyan duit lantaran masih makan, masih minum. Lah kalau malaikat memang kagak makan, kagak minum, dikasih duit kagak mau. Nggak ngepek gitu buat malaikat, nggak ngepek. Makanya hati-hati. Wa'ani bira'iyyatikal ammati. Dan yang saya maksud dengan rakyatmu yang umum, man ja'alallahu laka alaihi wilayatan, orang yang Allah jadikan untukmu atas orang tersebut wilayah, kekuasaan. Ya, malah rakyat kita yang khusus, anggota kita yang 7 tadi, itu rakyat khusus. Rakyat umum siapa? Rakyat umum adalah orang yang Allah jadikan buat kita atas diri orang tersebut kekuasaan. Contohnya min waladin, daripada anak, wa zaujatin, dan istri, wa mamlukin, dan budak yang dimiliki. Fakullu haula'i min ra'iyatik, maka semuanya itu termasuk dari rakyatmu. Jadi anak, istri itu rakyat kita itu. Ya. Wal wajib 'alaika, wajibnya untukmu nih, buat rakyat kita nih, rakyat yang umum, yang anak, istri tadi nih, apa yang wajib? 'Alaika irsyaduhum, wajib kasih petunjuk kepada mereka. Ilal qiyam, untuk melaksanakan bima faradallahu alaihim min ta'atih, menunjukkan kepada mereka apa yang wajib, yang Allah wajibkan kepada mereka dari ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kasih tahu nih yang wajib, sholat, apalagi puasa, zakat, kasih tahu yang wajib-wajib, nutup aurat, ya, nggak boleh bohong, itu dikasih tahu. Wa ma harrama alaihim min ma'siyatih, dan apa yang Allah haramin dari maksiat kepada Allah, itu kasih tahu. Wahdhar an tusamihahum bi tarki wajibin aw irtikabi muharramin. Hati-hati. Nih ingat ya, kata Habibullah bin Ali Al-Haddad, hati-hati kamu toleransi terhadap mereka karena meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Hati-hati kamu toleransi kepada mereka lantaran mereka meninggalkan yang wajib atau berbuat yang haram. Maksudnya jangan dikasih kesempatan, ya, jangan dikasih kesempatan. Ini Pak, anaknya saya bawa dulu ya, mau makan malam 2 jam doang, 2 jam doang, 2 jam. Itu jangan Pak, itu 2 jam itu bisa ngacak-ngacak itu. 2 jam itu bisa ngacak-ngacak, bisa di jembatan, bisa di kuburan, bisa di, itu 2 jam. Ya udah nggak apa-apa, pulang aja malam-malam ya. Itu namanya ngasih kesempatan. Ustaz, tapi yang udah begini, udah yang udah mah. Ini besok entar-entara nih, apa anak, apa cucu, jangan dikasih kesempatan begitu. Ada orang yang mau, nih ada orang yang mau nih. Lihat, baik, terima. Yang paling penting sholatnya, agamanya udah. Oh ini sama kita nih, Ahlus Sunnah wal Jamaah, udah terima. Tapi ngojek, nggak apa-apa. Loh iya. Ini orang Pondok Kelapa, kira-kira di Pondok Kelapa ini tukang ojek kira-kira ada berapa persen kira-kira? Hah? Kayaknya 75% ada kayaknya.
Tapi maksud saya begini loh, tapi hidup gitu, tapi hidup berkah tetap aja gitu. Jadi jangan terus wah. Apalagi kalau misalnya orang ini agamanya benar ditolak, waduh, hati-hati itu ya. Agamanya benar ditolak, ya lo kerjaan kagak punya apa, berani-beranian lo macarin anak gua. Jadi sebenarnya macarinnya boleh kalau ada duitnya. Itu salah. Pacarannya tetap kagak boleh, bukan masalah duitnya, gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau kita pengen berkah, yang enak begini nih. Misalnya kita punya harapan begini. Ini kalau anak saya dapat laki misalnya yang kaya, emang habis nikah bisa jadi itu? Apa jaminan kalau kita jadi mertuanya bakalan enak? Hah? Belum tentu. Kita punya mantu kaya, bisa jadi dia nggak ingat sama mertuanya. Bisa jadi nggak ingat sama mertuanya. Anaknya minta pulang. Saya mau pulang dong ke rumah bapak. Pulang mulu, ngapain pulang? Udah kalau mau pulang, jangan balik lagi. Mau kata apa? Ayo. Mau diajak ngaji, mau diajak ini susah, nggak boleh. Udah di rumah aja, apa segala macam. Emang kalau mantu kaya, emang udah pasti ngasih mertua emang? Belum tentu. Bisa jadi lebih pelit dari yang kagak punya. Perhatiin tuh, bisa jadi lebih pelit dari yang kagak punya. Makanya lihat aturan agamanya, gitu loh. Jangan sembarangan. Ini kadang-kadang kalau udah kerjanya di mana? Di bank. Posisi apa? Manajer. Elah. Terima. Udah begitu ngagul sama tetangga. Saya punya calon, ntar calon mantu saya manajer. Elah. Baru mau dinikahin, besok di PHK. Aduh. Wa ma harrama 'alaihi min ma'siyati wahdhar an tusamihahum bi tarki wajib. Maksudnya begini, jangan toleransi. Kalau misalnya ada yang meninggalkan yang wajib, anak misalnya ninggalin sholat, suruh qadha, bukan digebukin maksudnya. Bukan, jangan toleransi ini bukan terus anak kita gebukin, bukan, suruh qadha sholat. Begitu, jangan ya udah jam segini Pak, subuh, bangunnya udah jam 8. Ya udah besok aja deh Pak, subuhnya besok dah saya bakalan bangun jam 4. Besok mah besok, kagak ada urusan sama besok. Ini mah yang penting sekarang, yang ditinggalin kerjain, qadha. Dengan babanya. Gimana kalau baba sama anaknya kesiangan? Ya udah qadha berjamaah. Begitu. Datang tamu pagi-pagi. Ini bapaknya mana ini? Oh lagi sholat sama anaknya ini. Waduh. Duha. Ini keluarga benar-benar ini. Keluarga yang taat ini, beriman ini. Luar biasa ini. Jadi asal jangan kedengaran Allahumma hdina biman hadait. Wad'uhum, dan ajaklah mereka ila ma fihi najatuhum, kepada sesuatu yang di dalam itu ada keselamatan buat mereka, wa sa'adatuhum, dan kebahagiaan untuk mereka fid daril akhirah, di negeri akhirat. Jadi itu rakyat kita yang umum tadi, anak, istri, itu tadi itu ajak mereka biar bahagia di akhirat.
ajak dia orang ngaji, ajak dia orang zikir. Habis sholat kalau dia pengen bangun, suruh duduk, jangan bangun dulu. Mau ini dulu ada urusan, duduk dulu. Wa ahsin adabahum, perbaiki adab-adab mereka. Makan pakai tangan kanan, doanya bagaimana, masuk kamar, semuanya dah. Saya masih sering banget ngelihat orang makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, masih sering banget. Di majlis masih sering. Saya sih husnuzonnya dia nggak sengaja, tapi kenapa bisa terjadi? Karena kebiasaan. Karena kebiasaan. Pernah datang ke saya orang, wow, ngomongin masalah agama aja, agama, minum pakai tangan kiri. Saya rada-rada, saya diamin, ujung-ujungnya saya tegur juga. Begitu saya tegur pakai tangan kanan, ntar minum lagi kiri lagi aja, karena udah kebiasaan gitu. Wala taghris bi qulubihim hubban dunya wa syahwatiha, dan jangan kamu tanam di dalam hati-hati mereka cinta sama dunia dan syahwatnya. Ini kita jadi orang tua, jangan nanamin cinta sama dunia sama anak kita, jangan. Misalnya waktunya sholat, kita lagi, entar dulu, kalau kita lagi nyari duit nih, waktunya sholat ajarin, ya udah kita sholat dulu, entar duit mah. Jangan, udah ini dulu udah. Beda urusan kalau orangnya penting apa segala macam, waktu sholatnya misalnya masih panjang, orangnya buru-buru penting apa segala, baru dah. Tapi kalau enggak, bisa entar-entaran, sholat dulu urusin, entah zikir dulu urusin. Pan yang namanya rezeki mah nggak bakal kemana-mana dia. Dia bakal tetap nyamperin kita kalau emang dia milik kita. Fatakuna bidzalika musian ilaihim. Kalau kamu tanam di hati mereka cinta dunia, maka kamu menjadi orang yang berbuat jahat kepada mereka. Sebab kita tanam ke mereka cinta sama dunia. Ini masing-masing, Pak. Masing-masing kerjaannya. Ya, misalnya bapak-bapak misalnya pejabat, begitu pejabat tahu-tahu bapak-bapak disogok, anaknya ngiet, anaknya ngeliat, gampang itu mah, itu namanya nanem buat anaknya cinta sama dunia. Ntar hukumnya bagaimana? Hukumnya gampang, tanda tangan misalnya dipalsuin. Wah, pokoknya macam-macam dah, beraneka ragam dah manusia dah, ya. Maka itu semua kehati-hatian yang harus kita jaga supaya kita pengennya hidup bahagia dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyain?